Teman-teman patut waspada ya dan berhati-hati ketika kita berbelanja online, apalagi barang-barang bekas begitu kan. Kalau misalnya kita mau ngirit, ibaratnya kita belinya barang bekas, harap berhati-hati ya, terutama yang paket borongan. Kenapa bisa begitu Bang? Kok bisa harus hati-hati, kenapa Bang? Nah, simak terus, jangan kemana-mana, nanti akan kita kasih tahu. Nah, jadi ceritanya ini saya beli paket borongan ya, 3 SXT. Itu harganya ya lumayan irit ya kalau dibandingkan dengan harga normal. Jadi akan kita coba tes satu persatu. Ini kita belinya 3 ya. Dapat ring atau klem, kemudian POE meskipun tidak ori, dan adaptor. Nah, ini karetnya masih ada teman-teman ya. Tapi kalau lihat dari barangnya sih kayaknya ini barang luawas ya. Barang udah lama banget, mungkin ini dijemur panas dan hujan. Namanya antena outdoor ya. Kita coba tes. Itu power dan LAN-nya di indikatornya ada di situ ya. Bisa diperhatikan ini indikator LAN-nya belum nyala, baru power dan juga itu user ya. Yang untuk LAN-nya belum nyala. Waduh, ini kok potel teman-teman ya, padahal baru aja. Oke lah, nggak apa-apa lah ya, namanya aja barang bekas, ini udah kayak rapuh gitu, karena juga debunya juga tebalnya minta ampun ini sebetulnya. Cuman ketolong flash aja jadi agak kelihatan agak bersih dikit. Oke ya, jadi kita akan langsung menuju ke Winbox-nya, karena ini dia harusnya sih sudah selesai booting ya ketika sudah dinyalakan. Sebentar ini. Oke, kita akan siapkan masuk ke area Winbox ya teman-teman. Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan ketiganya sih normal gitu ya. Tapi kok rasa-rasanya kalau lihat dari harganya sih ini kayaknya ada sesuatu deh ya. Kita akan coba cek satu persatu. Di sini akan kita cek seperti biasa ya, mulai dari Ethernet, kemudian LAN dan WLAN. Oke, jadi kita akan percepat aja videonya sambil kita cerita-cerita ya. Untuk yang pertama ini SXT level 3 ya, Mikrotik SXT level 3. Itu bisa digunakan untuk point to point atau PTP, multi point pun juga bisa, tapi harus di-upgrade ke level 4 ya. Di sini untuk port LAN-nya itu normal teman-teman ya, masih 100 Mbps. Kemudian untuk di Winbox-nya juga lancar, tidak ada kendala. Kemudian untuk wireless-nya ini kita masih setting-setting ya. Kita setting sederhana saja, basic configuration. Yang penting intinya SXT ini harus bisa connect atau bisa terhubung dengan access point. Jadi ini kita langsung konekkan ke access point dan dapat disimpulkan ini normal teman-teman, secara umum normal. Tapi kita tunggu aja dulu sampai dia bisa terhubung dengan access point saya yang di rumah ya. Ini kita masih menunggu, nanti kalau udah statusnya connected to S begitu, maka harusnya ini bisa dinyatakan normal ya. Nah, kalau sudah dinyatakan normal, selanjutnya kita akan coba untuk ganti di unit yang kedua. Ini unit yang pertama kita masih coba scanning signal. Nah ya, harusnya kalau dilihat dari gerak-geriknya sih ini normal teman-teman untuk yang satu PCS atau untuk yang pertama ya.
Kita tinggal nunggu dia bisa terkoneksi dengan akses point ya. Bisa diperhatikan meskipun tidak begitu kelihatan ya, tapi intinya sudahlah. Ini sudah normal, kita coba cabut. Lalu kita akan beralih ke device yang kedua teman-teman ya. Sebentar, ini kita tutup dulu. Kita taruh sini ya yang sudah ya. Lalu kita ke device yang kedua. Kita coba buka dulu. Wah, ini lumayan berat teman-teman. Oke ya. Kita selanjutnya langsung aja kita colokkan. Ini menggunakan adaptor dan POE saya sendiri teman-teman ya, karena sudah ready dan sudah tertancap di laptop saya. Untuk adaptornya yang dari penjualnya itu kita taruh situ dulu, intinya sama kok. Nah, kita pakai yang ori semua. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk testing ya di device yang kedua ini, yang mudah-mudahan juga normal seperti device yang pertama ya. Jadi meskipun harganya ini di bawah pasaran, tapi ya lumayan lah buat ngirit-ngirit anggaran gitu kan. Ya, namanya kaum mendang-mending ya, biasalah teman-teman. Oke, kita akan coba tes seperti unit yang pertama. Kita cek dulu di area Ethernet ya. Ini Ethernetnya masih 100 Mbps teman-teman ya, masih 100 Mbps. Kemudian untuk WLAN-nya ini kita masih coba tes-tes ya. Kita coba setting tipis-tipis atau settingan dasar atau konfigurasi basic ya, agar bisa diketahui apakah antena outdoor dari Mikrotik SXT level 3 ini masih bisa terhubung dengan access point atau tidak. Tapi yang jelas kalau dari Winbox-nya ini sepertinya lancar banget teman-teman. Ini harusnya sih nggak ada kendala ya, harusnya. Tapi ya kita tetap akan coba tes dulu untuk disambungkan ke access point PTMP gitu kan. Oke, ini dari gerak-geriknya harusnya sih normal teman-teman ya. Kita coba setting di frekuensinya dulu. Oke, untuk device yang kedua ini bisa disimpulkan bahwa secara umum masih normal teman-teman ya. Jadi akan kita lepas dulu. Kemudian kita akan beralih ke device yang terakhir ya, atau yang ketiga, yang sudah kita taruh situ dulu ya. Nah, ini yang ketiga, kita lepas dulu tutupnya. Ini agak susah teman-teman ya, maklum barang udah lama ya. Jadi ya lama di atas, mungkin kena panas, kena hujan, jadi agak seret gitu. Kita coba pelan-pelan lepasnya, takutnya masih ada karetnya dan terputus ya. Oke, ini udah nggak ada karetnya juga. Langsung aja kita colokkan ke port LAN-nya. Indikatornya ada di situ, bisa diperhatikan. Select. Nah, situ untuk powernya nyala, usernya nyala, dan port LAN-nya kita tunggu dulu ya. Kita akan menunggu beberapa saat hingga port LAN-nya itu terdeteksi di Winbox atau nyala ya. Oke, mungkin kalau seperti biasanya sih nggak sampai 1 menit ya, harusnya udah bisa terdeteksi untuk Ethernet LAN-nya. Nah, kita sambil menunggu, ini videonya mungkin akan kita percepat 2 atau 3 kali dulu. Nah, oke teman-teman, ini sudah 1 menitan lebih ya, tapi di Winbox-nya belum terdeteksi juga. Kita akan coba cek lagi di indikatornya ya. Ini tadi kita percepat videonya. Nah, ini bisa diperhatikan untuk ya indikator yang nyala itu hanya power dan juga signal ya, signalnya 1. Padahal signal itu biasanya muncul ketika misalnya wirelessnya, menu wireless belum diaktifkan, atau kalau nggak gitu ya mungkin dia hanya terkoneksi ke access point tapi cuma 1 bar karena jauh, mungkin begitu ya, biasanya begitu kok mungkin. Oke, jadi ini udah kita coba-coba terapkan kabelnya, masih LAN-nya juga belum terdeteksi juga. Atau coba kita reset dulu ya, karena port LAN-nya juga masih belum belum terdeteksi. Takutnya statusnya disable teman-teman. Jadi kita coba reset ya. Caranya kita klik atau kita tahan tombol resetnya, kemudian kita cabut kabelannya atau adaptornya. Kita tetap nahan tombol reset sambil kita colokkan. Nah, itu untuk mode reset ya. Kita udah coba klik reset ini teman-teman. Kita tinggal menunggu dia booting kembali untuk memastikan juga bahwa dia masih bisa berjalan normal ya. Ini kalau kita lihat-lihat kok kayaknya semakin curiga di sini saya. Curiganya di sini ya. Ini kita beli 3,
yang dua lancar, yang satu kok kayak begini gitu. Jadi ini statusnya LAN-nya belum nyala, indikator LAN nggak nyala, kemudian di Winbox-nya juga belum terdeteksi, padahal ini udah cukup lama ya, udah di atas 1 menit tapi belum terdeteksi. Kita coba-coba positive thinking dulu, barangkali kabelnya kurang trep atau PoE-nya atau yang menancap ke laptop saya gitu kan. Jadi ini kita akan coba-coba dulu. Oke teman-teman, ini jadi udah kita reset pun juga masih belum terdeteksi ya untuk port LAN-nya. Ini saya curiganya ini port LAN-nya ini yang bermasalah teman-teman ya. Ini yang nyala cuman power sama satu signal. Ya seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau munculnya satu signal itu bisa jadi untuk wirelessnya belum diaktifkan begitu kan. Nah untuk bisa mengaktifkan wireless kita harus masuk ke Winbox, sedangkan di Winbox ini port LAN-nya tidak terdeteksi. Nah mungkin kita akan jadi berprasangka yang kurang baik akhirnya kalau begini ya. Oke, jadi kita akan coba-coba dulu, kita tunggu beberapa saat, kita lihat lagi indikatornya, lihat ya, ini hanya power dan satu signal, itu bukan LAN ya, yang nyala kuning tadi, tapi menu indikator signal. Oke ya, jadi ini kayaknya kita udah kembaliin aja yang satu, yang dua beli tiga, yang satu normal, yang dua normal, yang satu tidak normal.